pastinya saya rindu sekali melepaskan hijab saya, Pak. Oh gitu. Kalau seandainya sekarang dibebaskan berhijab atau tidak, misal bagaimana akan datang berhijab atau tidak? Pastinya tidak, Pak. Saya akan melepaskan hijab saya dan pastinya rambutnya dirapiin lah, nggak dianeh-anehkan sesuai nggak peraturan, nggak juga. Tetap peraturan juga, Pak. Geram, saya mungkin sudah pada titik apatis ya. Karena kebijakannya kan memang sudah lama sekali, hanya ributnya baru-baru ini aja. Kalau nggak salah itu kebijakan tahun 2005 ya, dipopulerkan atau kewajiban itu dilaksanakan pada waktu Wali Kota Padang Fauzi Bahar. Jadi ini memang sudah kejadian yang lama sekali dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Alasannya supaya siswi itu tidak kena demam berdarah lah ya kan, terus kemudian alasannya supaya tidak dibully lah. Kok lucu ketika kemudian ingin mencegah pembulian di sekolah, jangan kemudian orang yang tidak punya yang berbeda agama dipaksa untuk memakai aksesoris agama tertentu. Bukannya kemudian mengajari anak-anak siswa itu untuk berbicara tentang budi pekerti kalau ingin tidak ada pembulian di sekolah. Nah, kebijakan-kebijakan yang instan ini kan menjadi sebuah alasan-alasan yang dikeluarkan, padahal intinya ada pemaksaan terhadap sebuah agama kepada agama tertentu untuk memakai aksesoris keagamaan mereka. Padahal kan di dalam Islam itu sudah jelas tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Berarti sebenarnya Wali Kota Padang dulu, Fauzi Bahar, sudah memaksakan dong agama dia kepada agama lain, ya kan, dalam bentuk aksesoris. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab oleh dia sebagai mantan Wali Kota Padang. Ya, kita harus melihat dulu, tidak mempermasalahkan apakah karena dia setuju atau tidak mau repot dan ribut. Ya kan, tipikal orang Indonesia ketika ada sebuah masalah mereka tidak mau repot dan tidak juga mau ribut. Akhirnya apa? Sebuah kesalahan itu dijadikan sebuah kebenaran dan kesalahan berulang-ulang lama-lama menjadi sebuah kebenaran. Apakah menjadi benar ketika seseorang memaksakan siswi atau orang yang non-muslim memakai aksesoris dari agama yang tidak dianutnya? Apakah benar? Mau nggak misalnya di sekolah lain yang mayoritas non-muslim itu dipaksakan seorang siswi muslim memakai aksesoris agama yang berbeda? Kan pasti tidak mau. Nah, kesalahan-kesalahan yang kemudian menjadi benar ini itu dikarenakan terjadi pembiaran-pembiaran. Orang tua murid tidak bersuara karena tidak mau repot dan ribut. Terus kemudian pihak sekolah juga merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar dan terjadilah situasi selama ini. Contoh lah, kita kasih analogi pungli lah. Ketika saya mengurus sesuatu di kelurahan misalnya, di sana saya harus membayar sejumlah uang supaya apa yang saya urus menjadi lancar. Nah, karena saya nggak mau repot, apalagi ribut, akhirnya saya bayarlah nggak seberapa ini. Pada akhirnya, itu kan kesalahan yang kemudian menjadi sebuah benar, karena menjadi sebuah budaya pungli itu terjadi. Apakah pungli itu benar? Kan enggak, itu salah jelas. Tetapi siapa yang mau protes pada situasi seperti itu? Banyak orang yang tidak mau repot dan ribut. Begitu juga yang terjadi di Padang, di SMK 2 Padang. Itu jelas kesalahan, bukan kebenaran. Dan bukan kemudian ketika tidak ribut itu menjadi sesuatu ya memang sudah begitu pada akhirnya. Kan nggak bisa begitu. Kesalahan atau kebenaran harus dikembalikan lagi kepada posisinya. Bahwa siswi yang punya agama tertentu tidak boleh dipaksa untuk memakai aksesoris dari agama-agama tertentu. Kita harus punya kemerdekaan di dalam bersikap. Kita harus punya keinginan untuk memberikan hak-hak seseorang untuk menganut keyakinannya dan memakai aksesoris sesuai dengan keyakinannya. Itulah yang dinamakan toleransi. Ketika ada pemaksaan terhadap seseorang yang tidak sesuai dengan keyakinannya, itulah yang namanya intoleransi.
Saya ingat ya tahun 1980-an ketika saya SMA, saya itu tidak mengenal teman-teman saya itu berdasarkan agamanya, sukunya, dan rasnya. Kami main biasa-biasa aja. Gue gak kenal bahwa dia tuh Islam, bahwa dia tuh Kristen, bahwa dia tuh Buddha, ya kan. Paling yang saya kenal namanya Ketut, ya berarti dia dari Bali kan gitu. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena sekolah negeri pada waktu itu tidak memperbolehkan seseorang memakai aksesoris keagamaan. Dan itu masa-masa yang paling indah buat saya. Tetapi ketika sudah masuk pada era-era sekarang di mana HTI dan PKS masuk ke dunia pendidikan, yang terjadi adalah mulai muncul tuh simbol-simbol keagamaan, aksesoris-aksesoris keagamaan yang menjadi penanda bahwa seseorang ini beragama Islam atau tidak. Dan yang paling mudah dilihat itu adalah jilbab. Nah, nggak ada masalah lah situasi seperti itu. Yang masalah ketika kemudian menjadi berlebihan. Kebanggaan-kebanggaan beragama mereka berlebihan sehingga orang yang non-muslim pun dipaksa untuk memakai jilbab. Hanya karena alasan-alasan itu tadi ya, supaya menghindari pembulian. Kan gila buat saya. Berbahaya situasi seperti ini. Karena apa yang terjadi di SMK 2 Padang yang dilakukan pada tahun 2005 tanpa disadari mempunyai dampak di tempat lain di mana muslim menjadi minoritas. Contoh di Bali misalnya. Tahun 2014 di Bali terjadi pelarangan siswi muslim untuk memakai jilbab. Kenapa ini terjadi? Kan kita bisa melihat karena ada permasalahan, ada sebab di satu tempat sehingga membuat akibat di tempat yang lain. Ketika ada satu daerah boleh memaksakan seorang siswi berjilbab yang non-muslim, berarti boleh dong di tempat yang non-muslim mayoritas memaksakan siswi muslim itu untuk tidak berjilbab. Nah, ini kan kesalahan muncul. Munculnya kesalahan disebabkan adalah kesalahan yang pertama. Kalau kemudian ini dibiarkan terus, akhirnya terjadi terkotak-kotaklah bangsa ini. Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita yang sebenarnya masih belum berpikir bahwa dia membutuhkan aksesoris-aksesoris keagamaan. Yang dia butuhkan adalah belajar dan bermain dan membangun jaringan-jaringan pertemanan. Kalau kemudian harus kita batasi bahwa berteman sajalah dengan sesama muslim, jangan dengan yang berbeda agama lain. Yang terjadi adalah apa? Muncul benih-benih kecurigaan di antara mereka ketika mereka dewasa nanti. Akhirnya mereka berkelompok hanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ini masih belum berbahaya ketika kemudian ada orang yang menyiramkan bensin ketika ada permasalahan. Contoh di Ambon misalnya. Terjadi permasalahan kerusuhan yang menimbulkan banyak korban jiwa antara dua agama. Nah, ini kan muncul sebuah akibat dari sebab-sebab yang sudah terbangun sejak lama. Ini yang dipikirkan oleh dunia pendidikan kita. Jangan sampai dunia pendidikan kita mengajarkan intoleransi-intoleransi dalam hal-hal yang kecil yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Bangsa kita ini beragam, majemuk, agamanya juga banyak. Jadikanlah pemikiran-pemikiran terhadap bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, dan satu nusa ini kepada murid-murid daripada berpikir bahwa kita ini satu agama. Ini yang salah di dunia pendidikan kita yang dimulai sejak munculnya HTI dan juga mungkin partai PKS yang menyebarkan ideologi pemahaman kebanggaan berlebihan terhadap agama-agama Islam. Bahaya. Kemendikbud harus mulai merevisi banyak kebijakan-kebijakan terhadap situasi ini. Kalau kita nggak mau hancur nantinya. Ya itu tadi saya bilang, sejarahnya HTI masuk di Indonesia menyebar. HTI ini kan adalah sebuah organisasi global. Bisa disebut bahwa ini adalah ormas yang paling berbahaya dan dilarang di 20 negara. Masuk ke Indonesia tahun 1980-an dan bermula dari IPB Bogor, mereka kemudian menyebarkan kader-kadernya sudah terdidik ke banyak elemen pemerintahan termasuk dunia pendidikan. Baru muncullah politik identitas di dalam sekolah. Tiba-tiba ada kewajiban berjilbab, ya kan, yang tidak ada peraturan-peraturannya di sekolah. Coba lihatlah cara berpakaian di sekolah. Ada kewajiban berjilbab di sana? Kan nggak ada. Kenapa kok tiba-tiba banyak sekolah negeri yang memaksakan anak-anak siswi itu berjilbab? Sehingga kalau tidak berjilbab, orang tua punya kecurigaan bahwa anak mereka akan punya masalah di sekolahnya. Nilainya dikurangi misalnya, atau bisa tidak naik kelas misalnya. Sehingga mereka kemudian akhirnya mengikuti saja perintah gurunya tanpa melihat bahwa dia juga punya hak untuk menentukan apakah saya mau berjilbab atau tidak.
Ditambah lagi ketika kemudian mereka tidak punya satu agama dipaksa juga berjilbab. Nah, permasalahan ini kan sudah lama sekali terjadi dan baru muncul baru-baru ini saja sebagai sebuah akibat-akibat yang di mana-mana. Ya, coba lihatlah, mungkin bukan hanya di Padang situasi yang terjadi, di banyak-banyak daerah, mungkin juga di Jakarta, di kota-kota besar juga terjadi hal seperti itu. Saya punya pengalaman ketika anak saya masuk SMA pertama kali, dia nangis pulang ke rumah karena dipaksa untuk memakai jilbab. Ya kan? Saya bilang, kamu suka pakai jilbab atau tidak? Dia bilang nggak mau karena panas ya, cuaca di Surabaya itu panas. Ya sudah, nggak usah pakai jilbab. Jadikan itu sebagai bagian daripada protesmu kepada sekolah, dan itu adalah bagian daripada bahwa kamu adalah manusia yang punya prinsip, tidak bisa diatur-atur orang terhadap apa yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai. Dan dia tidak berjilbab, saya berikan kemerdekaan kepada dia. Lah terus ada apa kok kemudian sekolah dengan tiba-tiba menambahi peraturan-peraturan seperti itu kepada siswa didik? Anak saya sebagai orang tua adalah tanggung jawab saya bagaimana nasib dia ke depan, bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah hanya memberikan keilmuan kepada dia, bukan menambahi apa yang harus dia lakukan dan harus jadi apa dia nanti ke depannya. Seharusnya sih secara ideal buat saya, pendidikan itu sudah harus dipegang oleh pusat, ya kan. Daerah hanya sebagai penyelenggara saja tanpa harus menambahi peraturan-peraturan berdasarkan perda-perda syariat kepada para siswa di sana. Karena nantinya seperti ini, pertanyaannya apakah pusat bisa mempunyai kuasa lebih daripada hanya sekedar memberikan sanksi kepada sekolah yang berada di daerah tertentu. Atau misalnya Nadiem Makarim, contohlah Pak Jokowi, ketika negara ini ribet ya dengan perizinan di beberapa daerah yang selalu berbenturan dengan pusat sehingga investasi di daerah itu mandek, akhirnya Pak Jokowi menerbitkan yang namanya Omnibus Law, sebuah undang-undang yang mengikat semua peraturan perizinan menjadi satu dan dikuasai oleh pusat. Mungkin juga di dunia pendidikan Kemendikbud harus melakukan hal seperti ini sehingga daerah jelas posisinya dia sebagai apa? Sebagai penyelenggara sekolah saja. Tetapi semua aturan sekolah, semua kurikulum pendidikan itu sudah ada pada wilayahnya pusat untuk menentukan. Daerah tidak boleh lagi memasukkan perda-perda syariat ke dalam sekolah. Karena jelas bahwa pendidikan dalam bentuk pengajaran dan semua aturan-aturan di dalamnya itu sudah dikuasai oleh pusat. Bukan lagi daerah yang ikut campur dalam penyelenggaraan itu. Cukup penyelenggaraan sajalah. Pesan saya, bersuaralah. Cuman itu pesan saya. Jangan pernah membiarkan kesalahan-kesalahan sehingga kesalahan itu menjadi benar hanya karena kita takut untuk bersuara. Hanya karena kita merasa lebih nyaman untuk diam daripada bermasalah di kedepan hari. Apalagi kalau kita berbicara pendidikan anak kita. Sekali lagi saya bilang, masa depan anak kita adalah urusan kita sebagai orang tua, bukan urusan sekolah. Sekolah itu hanya menambahkan keilmuan-keilmuan kepada mereka, bukan menentukan bagaimana masa depan mereka ke depan nantinya. Jadi orang tua jangan pernah melepas tangan terhadap situasi anak di sekolah. Jangan jadikan anak-anak kita sebagai korban di sekolahan. Kalau begitu berarti kita lepas tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab terhadap masa depan anak kita. Jangan sampai suatu saat anak kita yang menuntut kita bahwa papa, mama, itu kenapa kok tidak pernah ikut campur tangan dengan situasiku di sekolah? Bersuaralah mulai sekarang. Dan Mendikbud juga sudah bilang bahwa mereka punya hotline untuk mengadukan jika terjadi masalah-masalah di sekolah. Jangan diam. Kalau perlu bentuk perkumpulan orang-orang tua di sekolah sehingga ketika ada masalah-masalah seperti ini yang bicara bukan satu orang tetapi merupakan sebuah kumpulan. Orang tua juga harus punya usaha terhadap nasib anaknya ke depan. Jangan serahkan semua kepada sekolah sehingga ketika anak kita gagal nanti ke depannya, kita hanya menyalahkan dia tanpa pernah menyalahkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mulailah bersuara. Situasi di negeri ini aman atau tidak ke depan tergantung daripada generasi-generasi sekarang sedang dibangun. Dan generasi-generasi sekarang itu adalah tanggung jawab kita untuk mendidik mereka secara pemikiran.
bahwa toleransi, bahwa keberagaman, bahwa kebinekaan itu adalah sebuah keharusan untuk bisa menjaga bangsa ini tetap menjadi satu seperti yang diperjuangkan oleh kakek dan nenek kita, para pejuang-pejuang dahulu. Gaspol!